Oke, selamat malam, siang, dan sore, pagi kepada kita semua. Karena saya membuat video ini pada malam hari, saya mengucapkan selamat malam kepada penonton. Perkenalkan, nama saya Joel Tobing. Saya dari kelas berpikir kritis G dengan NIM 69 2018 123. Oke, pada kali ini kita akan mengangkat tema sepak bola dan politik. Nah, kita membahasnya terkhususnya di Indonesia, teman-teman. Jadi, seperti kita ketahui, sepak bola dan politik di Indonesia itu sebenarnya sudah dibuat dari dulu, yaitu organisasi yang memimpin sepak bola Indonesia, yang itu bernama PSSI. PSSI sendiri merupakan kepanjangan dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Nah, organisasi ini di bawah naungan Kemenpora dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi Kemenpora itu mempercayakan PSSI untuk memajukan sepak bola di Indonesia. Nah, secara nggak langsung Kemenpora itu mencari anggota PSSI atau pengurus PSSI itu dari anggota-anggota parlemen. Nah, jadi orang-orang yang eksekutif juga yang duduk di kursi PSSI. Jadi tidak sembarang. Backgroundnya juga dari politik. Backgroundnya bukan dari orang yang konsen dalam sepak bola tersebut atau fokus ke sepak bola tersebut. Seperti kita ketahui juga, banyak pengurus-pengurus PSSI dari zaman ke zaman itu merupakan anggota politik. Contohnya mantan ketua PSSI sebelum Bapak Iwan Bule ada namanya Bapak Edi Rahmayadi yang merupakan dari Pangkostrat, Panglima TNI. Ada Pak Juar Arifin yang merupakan anggota DPR RI, dan masih banyak lagi. Yang menjadi pertanyaan, kenapa sih harus dari politik? Kenapa tidak dari teman bola saja yang pensiun diangkat jadi ketua PSSI? Sebenarnya kalau kita berpikir secara logika, nggak masalah dari politik saja diambil. Tapi kalau fokusnya memang satu, untuk memajukan sepak bola, nah itu baru penting. Itu bakal dicari, dan masyarakat pasti senang dengan tujuannya kalau begitu. Tapi kalau hanya untuk mencari nama, siapa yang nggak kesal? Yang aturannya sepak bola itu adalah olahraga yang dijadikan hiburan dan bahkan bisa mempersatukan masyarakat di Indonesia, dijadikan untuk ajang pencarian nama atau menaikkan nama. Nah, jadi saya mengangkat tema itu karena keresahan seperti itu. Contohnya, seperti kita ketahui, baru-baru ini ada pemain naturalisasi yang dari Belgia, dan dia memiliki darah Indonesia dari neneknya. Neneknya sendiri berasal dari Makassar dan sampai sekarang masih tinggal di Makassar. Nah, jadi dia baru saja dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia dan akan diprospek pada Piala Asia 2023 nanti. Jadi dia akan berpartisipasi dalam tim itu. Nah, tetapi sebelum dia masuk ke Indonesia, main di timnas Indonesia, dia tiba-tiba yang diakui dia pemain Eropa, pemain klub Eropa, namun dia pindah ke klub Malaysia. Namun klub Malaysia ini bukannya seperti klub Indonesia yang sama derajatnya, tidak. Klub Malaysia ini bahkan lebih jago kalau bisa dibilang
bisa dibilang kelasnya bukan di tingkat ASEAN lagi, tingkatnya udah di Asia. Nah, jadi polemik itu menjadi bahan topik dan trending saat ini. Kenapa sih dia tiba-tiba main di Malaysia? Nah, sebenarnya nggak masalah kan kalau dia main di Malaysia, kalau dia tetap jago atau dia memang menyesuaikan sepak bola di Asia, nggak apa-apa. Karena kan nggak mungkin, jam terbangnya itu kan dinilai dari tingkat kita bermain, bukan dari klub. Dan dia pernah main di Eropa. Nah, tapi ada anggota DPR, dia namanya Syariful Huda, dia bilang dan menganggap statement dia tidak setuju dengan naturalisasi Jordi Amat. Oke, kalau misalnya dia nggak setuju gara-gara dengan dia bergabung dengan klub Malaysia Johor Darul Ta'zim, nggak masalah. Tapi yang saya bingung kan, kenapa dia tiba-tiba menyatakan statement itu, dan selama ini dia tidak pernah membahas tentang sepak bola di Indonesia. Apa maksud dan tujuan dia mengangkat tema seperti itu? Nah, jadi kalau saya rasa anggota parlemen ya harusnya mendukung dan mensupport atau menyemangati program dari Kemenpora atau PSSI tersebut, bukan malah tiba-tiba mengkritik kayak gini dan tidak membangun menurut saya. Karena dia alasannya dia mengkritik naturalisasi Jordi Amat bukan gara-gara dia bergabung, melainkan karena dia memang tidak setuju ada pemain yang dinaturalisasi. Kita nggak bisa seperti itu, kita perlu pemain naturalisasi karena kita pun belum banyak memiliki potensial pemain seperti pemain-pemain di Eropa. Nah, jadi banyak sekali sepak bola Indonesia ini campur tangan dengan politik, dengan kejadian yang baru saja terjadi itu mempresentasikan bahwa dalam sepak bola bisa menjadikan ajang mencari nama. Itu yang saya rasakan sampai sekarang. Kenapa bisa sih sepak bola Indonesia ini campur tangan dengan politik? Seperti kita ketahui juga pernah pada tahun 2011 bahwa PSSI dualisme, dikarenakan itu tadi sepak bola Indonesia digabungkan dengan politik, dan makanya disanksi FIFA karena politik tidak boleh dikaitkan dengan sepak bola. Nah, hal seperti itu sebenarnya harus menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya anggota PSSI ataupun anggota parlemen. Namun itu tadi teman-teman, kita butuh namanya mencari suara. Dengan kita mencari suara, maka kita akan dipercayakan memegang sesuatu. Jadi harapan saya nanti ke depannya bahwa PSSI harus memang betul-betul fokus ke sepak bola, membangun sepak bola kita, jangan untuk hanya sekedar mencampuri dan tidak membangun. Kalau mencampuri dan mengasih saran ataupun bahkan memberikan fasilitas yang bagus, itu malah saya dukung. Tapi tidak seperti itu lagi. Semoga hal-hal yang seperti